yang udah kalian yang udah semangat banget ikutan belajar bareng kali ini emang luar biasa sih. Kalau yang lain masih fokus ke SMA-nya, kita di sini udah belajar buat UTBK. Aku apresiasi banget sih buat kalian. Semoga besok dapat PTN yang kalian inginkan buat semuanya ya. Amin. Ya, amin. So, ada yang mau nggak ke salah satu dari 3 ini? Pada mau kemana nih? Kalau boleh sharing-sharing. UGM. UGM. UGM, Kak. UGM. Dia yang lain pada mau kemana? Unair, Kak. Wah, Unair nih. Ayo lagi. UI. Ada yang UI. Ada yang ITB nggak? Nggak ada ya? Belum ada ya yang mau ITB? Oke, nggak apa-apa. Pertama, kenalin dulu ya. Aku Mumtaz Muhammad Alfian Zulfa. Bisa dipanggil Mumtaz. Aku lulusan tahun 2020. Kemarin UTBK juga. Alhamdulillah masuk di Undip, tapi terus di Mandiri aku masuk ke ITB. Terus habis itu tapi aku UTBK lagi karena nggak dapet jurusan yang aku pengen informatika kan. Tapi kita mulai masuk ke materi. Jadi kita pertemuan pertama ini akan bahas tentang pernyataan, terus tentang ingkaran atau negasi, sama tentang pernyataan majemuk. Apa sih pernyataan itu? Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai. Ini pernyataan bisa bernilai benar atau bernilai salah. Sebelumnya ini kalian boleh banget kok kayak screenshot PPT kita. Terus yang kedua kita akan belajar tentang ingkaran atau negasi. Ingkaran itu intinya punya nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Ini sebenarnya simple sih, tinggal nambahin kata tidak kayak gitu aja. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini yang diperoleh dari beberapa pernyataan tunggal. Jadi nanti yang pernyataan tadi kita gabung bisa pakai dan, atau, dan lain-lain. Itu gampang juga nanti kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, kita masuk ke pernyataan. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Misalnya ini ada 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini sifatnya pernyataan tertutup. Pernyataan tertutup berarti udah ada nilai pastinya. Ini bernilai benar, karena emang benar kan 1 tambah 2 itu 3. Gitu. Terus yang kedua, 2 kali 3 sama dengan 5. Ini juga pernyataan tertutup. Tapi nilainya salah, karena 2 kali 3 itu kan 6, bukan 5. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Terus yang ketiga, ada 4A ditambah 5. Itu sama dengan 13 kan. Nah, ini masuknya ke pertanyaan terbuka, karena A di sini harus dibuktikan kebenarannya. Dibuktikan dulu. Jadi kita belum tahu 4A plus 5 ini benar apa enggak. Yang terus selanjutnya ada jarak dari Jakarta ke Bogor adalah dekat. Ini bukan sebuah pernyataan, karena dekat itu relatif. Dekat menurutku nggak mesti dekat menurut Hendry misalnya, atau dekat menurut Deandra. Beda. Setiap orang punya definisi dekat masing-masing. Ini langsung kita kayak nyoba latihan nih. Coba ada yang mau nggak nih? Tentukan identitas pernyataan yang pertama nih. 2 plus 2 sama dengan 4. Coba dong 1. Pernyataan tertutup bernilai benar. Ya, benar sekali. Almirax. Oke, terima kasih Almirax. Ini aku manggilnya siapa? Almira. Amira, oke Amira, makasih. Terus yang kedua, 0 kali 1 sama dengan 1. Siapa yang mana? Pernyataan tertutup bernilai salah. Wah, pintar sekali. Ya, benar sekali. Ini pernyataan tertutup bernilai salah. Kemudian yang ketiga, 2A plus 7. Sama dengan 11. Pernyataan terbuka tapi harus dibuktikan. Iya benar. Ya, tepat. Asik juga ya ini rame yang jawab. Kemudian yang terakhir, Pak Dermawan adalah orang yang dermawan. Gimana? Itu bukan pernyataan, tapi karena bersifat relatif. Oke, karena dermawan menurutku nggak sama kayak dermawan menurutmu gitu ya. Oke, terima kasih yang udah ikut jawab. Kita lanjut
ke materi selanjutnya. Ini sebenarnya materinya ringan ya, nanti mungkin selesainya bakal lebih cepat. Jadi tetap semangat. Oke, yang pertama kita masuk ke konjungsi. Ini sebenarnya kita nggak usah pusing sama pengertian-pengertian yang ada. Intinya aja konjungsi yang dimaksud di sini itu dan. Udah gitu aja sih. Jadi kalau di penalaran umum itu sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing mikirin definisi lah, apalah, atau waktu ngerjain soal besok kita nggak perlu kayak baca bacaannya dulu, tapi kita fokus ke soalnya dulu. Jadi kita baca soalnya dulu, terus baca pilihan jawabannya, baru ke bacaannya. Itu cara cepat biar kita bisa ngarep penalaran umum dengan cepat. Soalnya kita kan di UTBK waktunya terbatas kan. Itu sih tips dari aku. Nah, tapi nggak ada salahnya juga kita tahu pengertiannya kan. Jadi intinya tadi dan. Konjungsi itu suatu pernyataan P dan Q itu dapat digabungkan dengan kata hubung dan. Nah, sehingga membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut konjungsi. Ini dilambangkan dengan nih kayak yang ada di layar ya, pakai kayak huruf V kebalik gitu. Nah, ini ada tabel kebenaran yang kayak gini nggak usah diingat-ingat sebenarnya. Nanti aku kasih cara gimana cara nginget ini biar gampang. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi tabel ini maksudnya apa sih? Oh, ini sorry, di contohnya aku ada salah, itu ada kata-kata atau. Budi sudah makan. Benar-benar. Budi sudah makan. Aduh, gimana ini? Kok aku ngasih contohnya salah? Intinya kalau ada kata dan itu Budi sudah makan dan belajar misalnya kayak gitu ya. Berarti untuk dapat diizinkan sama ibu, diizinkan main sama ibu, itu Budi harus memenuhi dua kondisi tadi. Budi udah harus belajar, Budi juga udah harus makan. Kalau baru belajar, itu berarti salah satunya dilanggarkan. Berarti Budi nggak diizinkan untuk bermain. Kalau di sini kita bisa lihat di tabel, ini kan ada P, P dan Q ya, itu di tabelnya. Kalau aku pakai kursor gini kelihatan nggak sih? Kayak di mouse-mouse-nya gini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, oke, berarti pakai mouse aja. Kalau P ini kan benar ya, misalnya Budi udah makan. Terus Budi juga udah belajar. Berarti kalau dua kondisi terpenuhi, berarti dia benar, dia boleh main sama ibunya. Tapi kalau yang belajarnya udah, tapi makannya belum, berarti dia belum boleh main. Kalau belajarnya belum, makannya udah, belum boleh main juga. Kalau dua-duanya belum, juga nggak boleh main. Ini nanti kita hafalin pakai cara cepatnya. Ada kok. Yang kedua disjungsi. Disjungsi ini intinya atau, gitu aja. Lambangnya V. Oke, tadi konjungsi dan disjungsi atau. Ini definisinya kita bisa baca juga, suatu pernyataan P dan Q ini dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau, sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang bisa disebut disjungsi. Ini dilambangkan dengan P atau Q pakai tanda V gitu ya. Ini ada tabel kebenarannya lagi. Ya intinya sih sama kayak tadi ya. Kalau misalnya, nah gini langsung ke contohnya deh. Nih ya, ada Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. Pernyataan Bandung adalah kota yang terletak di Pulau Jawa ini kan benar, karena Bandung kan ada di Jawa Barat ya. Nah, pernyataan Palembang di Pulau Jawa ini salah. Nah, secara keseluruhan pernyataan ini itu bernilai benar karena Bandung itu beneran di Pulau Jawa. Kalau Palembang nggak di Pulau Jawa. Kenapa pernyataan ini bernilai benar? Karena atau itu kan sifatnya pilihan kan. Jadi kalau salah satunya aja udah benar, berarti pernyataan ini udah benar gitu loh. Ini jadinya dapat rumus kayak gini, tabel kebenaran kayak gini. Kalau yang P itu Bandung ya. Kalau P Bandung, itu kan benar di Pulau Jawa. Berarti kita masukin ke yang benar. Kalau misalnya atau yang ada di Pulau Jawa, misalnya Cilacap, ada di Pulau Jawa, benar. Berarti pernyataan itu pernyataan benar. Nah, kalau Bandung atau Palembang berada di Pulau Jawa, nah itu kan salah satunya salah. Berarti tetap aja ini pernyataan benar. Kalau yang pertama salah misalnya kayak Makassar atau Jogja ada di Pulau Jawa. Nah, ini kan berarti tetap aja benar. Tapi kalau dua-duanya misalnya kayak Sabang atau Merauke adalah kota yang terletak di Pulau Jawa, itu pernyataan yang salah. Karena kalau ada kata-kata atau itu minimal salah satunya harus benar. Intinya sih gitu. Kemudian yang ketiga ada implikasi.
Implikasi itu intinya jika P maka Q. Ini kita udah sering banget dengar sih harusnya tentang ini kan. Aku kecepatan enggak ya? Semoga enggak sih. Gimana? Enggak kecepatan kok, Pak. Enggak ya, oke. Ini masih simpel soalnya nggak apa-apa ya. Implikasi ini intinya adalah hubungan. Hubungan jika P maka Q. Udah gitu sih. Nanti kita langsung masuk ke contohnya. Nah, ini. Jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. Kalau emang Budi sembuh nih, terus dia masuk sekolah, berarti Budi ini udah benar. Tapi kalau Budi sembuh, tapi dia nggak masuk sekolah, berarti Budi salah karena dia mengingkari janjinya. Ini ada nih di P, P-nya benar, Budi sembuh benar. Terus Budi akan sekolah, benar juga. Berarti Budinya benar, dia udah menepati janjinya. Tapi kalau misalnya Budinya sembuh, tapi dia nggak sekolah, ini kan S, salah. Berarti dia nggak menepati janjinya. Dan seterusnya. Terus yang keempat, ada B implikasi. Kalau ini intinya sih kalau P jika dan hanya jika Q. Gitu sih. Suatu pernyataan P dan Q ini dapat digabung dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Sehingga ini membentuk pernyataan majemuk P jika dan hanya jika Q yang disebut dengan biimplikasi. Ini dilambangkan dengan lambang yang kita ini, yang kayak gini. Ini contohnya. Ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Jika ayah mendapatkan gaji, maka ayah bekerja. Dan jika ayah telah bekerja, maka ayah akan mendapatkan gaji. Itu intinya kayak gitu. Tapi sebaliknya, kalau ayah nggak mendapatkan gaji, berarti ayah nggak bekerja. Dan kalau ayah nggak bekerja, maka ayah nggak dapat gaji. Oke, Oke, aman ya. Nah, ini nih. Kita masuk ke tipsnya. Tips buat ngapalin ini tabel-tabel yang ribet tadi, ini ada Babe bilang susu sapi besar sekali. Udah cuma gini aja. Babe bilang susu sapi besar sekali. Ini gampang banget kok diingatnya. Kenapa? Gimana kita dapetin ini? Babe bilang susu sapi besar sekali. Kita lihat nih yang P dan Q. Ini yang benar kan cuma satu. Berarti kita singkat aja. Babe bilang, gitu kan? Terus kita yang di atau yang benar, yang salah cuma satu. Susu sapi SSS. Terus yang ketiga besar sekali. Besar sekali berarti besar sekali. Ini kan S-nya cuma satu. Itu sih ingat-ingat ya. Nanti yang lain tinggal menyesuaikan gitu. Tapi kalau untuk yang implikasi ini pengecualian ya karena ini ada dua-dua. Ini juga bisa dilogika kok. Kalau benar-benar berarti benar, kalau salah-salah berarti benar. Kayak misalnya positif-positif, positif. Negatif-negatif, positif. Itu cara ingatnya. Ini kalau ada yang tadi belum paham nih, bisa dibaca. Kata Babe bilang pada konjungsi ini maksudnya adalah jika pernyataan P benar dan pernyataan Q benar, maka ini akan benar-benar. Nah, kalau selain yang itu, berarti nilainya salah. Nilai kebenarannya salah. Ini, kita cuma hafalin aja yang paling atas. Terus yang susu sapi, kalau pernyataan P-nya salah dan pernyataan Q-nya salah, maka ini suatu pernyataan ini akan bernilai salah. Nah, kalau selain itu, pernyataan bernilai benar. Susu sapi. Terus besar sekali. E-nya itu diganti kayak tanda ini nih. E-nya. Ini kan kayak A, ini kayak U, ini kayak E. Besar sekali. Nah, kata besar sekali pada implikasi ini maksudnya pernyataan P adalah benar dan pernyataan Q salah, maka ini akan bernilai salah. Kalau selain itu, berarti benar. Tuh. Oke, semoga bisa paham ya. Ini gimana? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung bisa nih nanya dulu. Oke, aman ya. Kayaknya aman sih. Lanjut kita ke ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi pada intinya adalah lawan. Ingkaran itu sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Gitu kan. Nih, contohnya. Besi memuai jika dipanaskan. Negasinya apa? Besi tidak memuai jika dipanaskan. Udah, cuma nambahin kata tidak gitu aja. Kalau tentang yang negasi ini sering juga muncul di soal UTBK.
atau di tryout kayak di ya kalau kalian ikut tryout mana gitu mesti agak sering nemuin soal-soal tentang negasi. Terus yang rada harus dicatat nih, semua murid lulus ujian. Negasinya apa? Ada murid yang nggak lulus ujian gitu. Atau kata ada ini bisa diganti juga dengan sebagian atau beberapa. Jadi ini juga sama. Kata ada, kata sebagian atau kata beberapa itu maknanya beda sih. Maknanya dianggap sama gitu. Kadang ada soal yang pakai kata sebagian, ada soal yang pakai kata beberapa gitu. Jadi berapa murid ada murid yang tidak lulus ujian, beberapa murid tidak lulus ujian, sebagian murid tidak lulus ujian. Itu intinya sama, maksudnya sama. Nah ini nih, kalau misalnya ada negasi dari pernyataan majemuk itu gimana? Kita sebenarnya yang sering muncul itu cuma ini nih. Jadi gampang banget kalau kita mau nggak perlu dihafalin juga. Ini kayak minus p ya ditambah Q gitu. Kan nanti jadinya minus P dikurang minus Q gitu aja kayak. Ya logikanya gitulah. Gampang. Jadi kalau kalau untuk makna dari lambang-lambang ini kan udah paham kan ya. Jadi kalau untuk ngingat gampang banget. Kalau misalnya yang tadinya V juga nanti balik jadi dan tadinya atau balik jadi dan. Maaf. Nah, gimana kalau kayak yang jika maka ini? Nah, jika maka ini kalau menurutku emang harus dihafal ya. Emang harus dihafal karena ini bakal memudahkan gitu. Sebenarnya kalau pakai logika itu bisa negasi dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Itu bisa kita logika. Tapi kalau misalnya buat ngerjain soal UTBK ini bakalan lama. Jadi mending kita ingat-ingat aja ini. Itu bakalan lebih simpel sih. Ini contohnya. Tentukan negasi dari pernyataan yang pertama ada Bogor hujan lebat dan Jakarta tidak banjir. Berarti ingkarannya dari itu adalah apa? Kalau kita mau sebenarnya saran selanjutnya dari aku kalau ngerjain soal PU itu kita urut-urutan aja. Misalnya Bogor hujan lebat, langsung kita tulis P gitu. Dan langsung kita bikin tanda V kebalik. Jakarta tidak banjir. Jadi kita bikin Q gitu. Nah, terus kita negasiin tuh. Langsung negasi ini langsung ya. Terus kita sama denganin. Nah, langsung aja di kayak yang di sini tadi. Negasi P atau negasi Q. Berarti bunyi ingkarannya apa tadi? Bogor tidak hujan lebat. Kan udah dikasihin kan? Dan dannya udah diganti atau. Berarti Bogor tidak hujan lebat atau yang tadi Jakarta tidak banjir dinegasiin jadi Jakarta banjir. Berarti yang lengkapnya Bogor tidak hujan lebat atau Jakarta banjir. Gitu. Kalau coba yang B nih, hari ini tidak mendung atau Budi membawa payung. Coba ada yang mau nggak? Ingkaran dari hari ini tidak mendung atau Budi membawa payung. Coba dong, salah satu. Ini mendung dan Budi tidak membawa payung. Iya benar sekali. Iya kayak gitu sebenarnya. Kak, simpel banget kan. Oke, makasih lagi Almira. Oke, ini udah hampir selesai sih slide-nya. Coba nih latihan soal dulu. Ini tadi udah ditampilkan kan ya yang pertama. Yang 2 tambah 2, 4. Berarti kita langsung ke yang kedua nih. Tentukan ingkaran dari pernyataan di bawah ini. Yang pertama Yusuf seorang manajer, yang kedua bla bla bla. Coba gantian-gantian dong. Siapa nih mau yang pertama? Boleh banget kok. Ini Henry on mic kayaknya. Yusuf bukan seorang manajer. Ya benar sekali. Terus yang kedua, semua binatang berkaki 4. Apa nih ingkarannya? Tidak semua binatang berkaki 4. Iya, tidak semua binatang berkaki 4. Atau kata-kata yang lain gimana? Ada binatang yang tidak berkaki 4. Ada binatang yang tidak berkaki 4. Oke. Terus kata-kata yang lain lagi. Sebagian binatang berkaki 4. Iya. Berkaki 4 atau tidak berkaki 4? Tidak. Oke. Terus kata-kata lain lagi. Satu lagi. Beberapa binatang tidak berkaki 4. Oke, sip ya. Terus yang selanjutnya nomor 3. Siapa yang mau?
Beberapa ikan tidak bernafas dengan paru-paru. Enggak, karena ada itu bukan negasi dari beberapa. Ada sama beberapa itu sama. Ah, Semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru. Ya, benar sekali. Pokoknya kalau ada, nanti gantinya jadi semua. Kalau ada semua, nanti gantinya bisa jadi ada beberapa, kalau enggak sebagian. Coba nih yang nomor 4. Beberapa siswa SMK bisa Halo? Siapa tadi? beberapa siswa SMK bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, benar. Terus kalau kata-kata yang lain udah ingat kan ya? Ada, terus ada sebagian gitu. Terus nih, yang ini nih. Yang pertama, P dan Q ini bernilai apa? Benar, Kak. Ya, benar. Kalau cara ingatnya nih, gimana? Kalau yang dan? Babe. Babe bilang. Oke, benar sekali. Terus yang kedua. Salah. 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 Ya, sip. Terus yang ketiga. Benar, Benar. Kak. Benar. Kenapa benar? Coba cara Karena ingatnya tadi salah. gimana? Salah, Salah Kak. satu. Susu sapi. Susu sapi ya. Terus yang keempat. Benar, Kak. Salah. Salah. Benar apa salah nih? Salah. Salah. Benar. Iya, benar. Benar, Kak. karena ada Benar. salah satunya yang benar. Benar apa salah nih? Benar. Benar, Kak. Salah nih. Coba ingat-ingat lagi. Ini tabel kebenarannya tadi. Cara ingatnya gimana? Susu bilang, Kak. Nih, Susu susu sapi. sapi kan? Kalau Salah. duanya salah. Tapi kalau yang lain, Benar. benar. Iya. Gitu. Benar. Oke, jadi ini jawabannya apa? Benar. Benar. Benar, Kak. Oke. Terus yang nomor 5. Benar. Benar, Kak. Benar. Yang nomor 6. Benar. Salah. Salah. Cara ngingetnya gimana? Besar sekali. Besar sekali. Ya, sip. Udah selesai sih kayak ini. Ya kan udah selesai. Kalau udah selesai gini, emang gampang aja. Kalau ada yang mau nanya, sok. Ada yang mau nanya nggak? Ini kita baru jam berapa? Baru 1:30. Coba nanya-nanya sih. Kakak pernah ketemu soal UTBK yang lebih rumit